Selamat datang di video pembelajaran kelima. Di video kali ini kita akan membahas bersama mata kuliah teori bilangan, khususnya mengenai kelipatan persekutuan terkecil atau yang biasa disingkat dengan KPK. Definisi: kelipatan persekutuan terkecil atau yang biasa kita sebut KPK dari dua bilangan adalah bilangan bulat positif terkecil yang dapat dibagi habis oleh kedua bilangan itu. Cara mencari KPK dapat kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu cara sederhana. Biasanya cara ini digunakan untuk mencari KPK dari bilangan-bilangan kecil. Yang kedua, cara faktorial. Biasanya cara ini digunakan untuk mencari KPK dari bilangan-bilangan besar. Oke, berikutnya kita akan membahas bersama penggunaan contoh cara sederhana untuk mencari KPK. Di sini kita mempunyai contoh, misalnya kita akan mencari KPK dari 12 dan 20. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu kelipatan dari 12 dan kelipatan dari 20. Dapat kita lihat bahwa kelipatan 12 yaitu 12, kemudian ditambah 12 menghasilkan 24. Lalu ditambah 12 lagi menghasilkan 36, ditambah 12 menghasilkan 48, tambah 12 menghasilkan 60, ditambah 12 menghasilkan 72 dan seterusnya. Oke, kemudian sama halnya dengan 20 ya, kelipatan dari 20 ada 20, kemudian ditambah 20 40, 60 80, 100 dan seterusnya. Nah, setelah kita mengetahui KPK dari 12 dan 20, kita cari KPK yang ada di kelipatan 12, ada di kelipatan 20. Nah, jadi dapat kita lihat di sini ada bilangan 60 ya. Jadi di sini 60 ada di kelipatan 12, 60 juga ada di kelipatan 20. Nah, jadi 60 ini adalah KPK-nya. Misalnya kelipatan ini kita teruskan lebih panjang lagi, kemudian kelipatan 20 juga kita teruskan lebih panjang lagi, dan misalnya kita menemui ada pasangan lain yang sama di sini, tetap saja yang kita pilih sebagai KPK yaitu yang pasangan pertama. Kenapa yang kita pilih yaitu pasangan pertama? Karena KPK berarti mencari kelipatan persekutuan terkecil. Sehingga yang kita ambil yaitu persekutuan yang paling kecil atau pertama yaitu 60. Oke, contoh kedua misalnya kita akan mencari KPK dari 15 dan 25. Tentunya kita harus mengetahui kelipatan dari 15 dan kelipatan dari 25. Oke, di sini kita punya kelipatan dari 15, ada 15 ditambah 15 30, ditambah 15 45, ditambah 15 60 dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 30 ada 30, ditambah 30 60, ditambah 30 90 dan seterusnya. Nah, jadi di sini kita pilih persekutuannya. Ingat, persekutuan berarti ada di kelipatan 15, ada juga di kelipatan 30. Nah, jika kita perhatikan ternyata yang bersekutu yaitu 30. Karena 30 merupakan kelipatan 15, 30 juga merupakan kelipatan dari 30. Dan ini adalah persekutuan terkecil. Jadi, KPK dari 15 dan 25 yaitu 30. Oke, berikutnya dengan cara faktorial. Cara ini biasanya digunakan untuk mencari KPK dari bilangan-bilangan yang besar. Misalnya di sini kita akan mencari KPK dari 147, 189, dan 231. Langkah yang pertama yaitu kita buat pohon faktor dari masing-masing bilangan tersebut. Di sini ada pohon faktor dari 147, pohon faktor dari 189, dan pohon faktor dari 231. Baik, pertama kita lihat pohon faktor dari 147. Langkah yang harus kita lakukan yaitu kita mencari pembagi terkecil. Nah, biasanya dimulai dari 2.
Karena 2 tidak habis membagi 147, maka selanjutnya kita bagi dengan 3. Nah, ternyata 3 habis membagi 147. 147 dibagi 3 menghasilkan 49. Oke, langkah berikutnya sama juga, kita cari pembagi terkecil untuk 49. Dimulai dari 3. Nah, karena 3 tidak dapat membagi 49, kita cari 4 juga tidak bisa, 5 tidak bisa, 6 tidak bisa, ternyata 7 dapat membagi habis 49 ya. Berarti 49 dibagi 7 hasilnya 7. Oke, jadi ini adalah pohon faktor untuk 147. Nah, cara yang sama kita lakukan juga untuk bilangan 189 dan 231. Oke, setelah kita membuat pohon faktornya, langkah berikutnya yaitu kita harus menyusun bilangan dari pohon faktor untuk mendapatkan faktorialnya. Nah, jadi kita akan bentuk faktorialnya. Ingat, faktorial dapat kita ketahui dari pola yang berbentuk seperti huruf L. Seperti ini faktorialnya. Oke, kita lihat faktorial untuk 147. Di sini ada 3, 7, 7. Berarti 3-nya 1 kali dan 7-nya 2 kali. Dapat kita tuliskan 3 pangkat 1 dikali 7 pangkat 2. Ini ya, 3 kali 1 dikali 7 pangkat 2. Berikutnya 189 ada 3 sebanyak 3 kali dan 7 sebanyak 1 kali. Jadi dapat kita nyatakan 3 pangkat 3 dikali 7 pangkat 1. Dan untuk 231 ada 3 sebanyak 1 kali, 7 sebanyak 1 kali, dan 11 sebanyak 1 kali. Dapat kita tuliskan 3 pangkat 1 dikali 7 pangkat 1 dikali 11 pangkat 1. Oke, kemudian setelah itu kita ambil faktor-faktor yang memiliki pangkat terbesar. Ingat ya, semua faktor diambil dan ambil pangkat yang paling besar. Di sini faktornya ada 3, yaitu bilangan 3, 7, dan 11. Saya ulangi, faktornya ada 3, yaitu 3, 7, dan 11. Oke, dari ketiga faktor tersebut kita pilih pangkat yang paling besar. 3 di sini pangkat yang paling besar yaitu 3 pangkat 3. Kemudian di sini yang paling besar yaitu 7 pangkat 2, dan di sini karena dia sendiri jadi langsung kita pilih yaitu 11 pangkat 1. Nah, jadi ada 3 faktor yang kita ambil yaitu 3 pangkat 3, 7 pangkat 2, dan 11 pangkat 1. Langkah keempat, seluruh faktor yang tadi sudah kita pilih kita kalikan. Nah, jadi di situ ada 3 pangkat 3 dikali 7 pangkat 2 dikali 11 pangkat 1 yang menghasilkan nilai 14.553. Nah, jadi setelah kita kalikan maka KPK dari bilangan 147, 189, dan 231 adalah 14.553. Dengan kata lain, tidak ada bilangan yang lebih kecil dari 14.553 yang dapat dibagi habis oleh bilangan 147, 189, dan 231. Ya, itu saja yang dapat kita bahas bersama pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.